Saudara, firman Allah pagi hari ini saya ingin kita buka Filipi pasal 2. Pembacaan yang tidak asing bagi kita. Mari kita lihat firman Allah Filipi pasal 2. Pembacaan kita dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Haleluya. Ayat 5 sampai ayat 11 kita akan baca ayat ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita baca sama-sama. Haleluya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dikatakan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di kemuliaan buat Tuhan. Baru kembali. Baik saudara, saya ingin jelaskan ayat-ayat ini. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu menaruh. Haleluya. Jangan salah taruh saudara. Ya. Ada tempatnya yang memang sudah disiapkan. Barang yang kita miliki kita simpan, kita taruh baik-baik di tempat yang kita siapkan supaya aman. Haleluya. Satu contoh yang sederhana. Kalau salah taruh itu tidak akan berguna saudara. Karena salah taruh, salah simpan. Ayat dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jemaat Filipi, Paulus katakan mereka adalah jemaat yang memperhatikan kebersamaan. Haleluya. Jemaat Filipi dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi dengan mereka hidup bersama, dan itu sangat penting buat kehidupan kita anak Tuhan, agar menjaga kebersamaan, kekompakan. Jemaat Pusaka Negara, jemaat yang hidup bersama, jemaat yang kompak. Haleluya. Musik kompak, koordinator kompak. Haleluya. Yang sudah dipercaya dalam tugas-tugas harus bersama, harus kompak. Supaya apa? Bagus. Haleluya. Ya, kalau nggak kompak, kacau sudah. Saya bukan sampaikan lagi kok, karena saya tahu, puji Tuhan, 2 tahun belakangan ini jemaat saya perhatikan luar biasa peningkatan pelayanan kompak. Jaga saudara,
Dan dikatakan selanjutnya, supaya kekompakan ini apa? Kita isi apa? Taruh pikiran kita, yaitu pikiran Kristus. Kekompakan ini taruh pikiran Tuhan. Haleluya. Jangan taruh yang lain-lain, saudara. Jangan sampai kekompakan kebersamaan kita taruh dengan hal-hal yang akan merusak kekompakan itu. Amin. Sia-sialah kekompakan itu kalau kita taruh hal-hal yang lain. Taruh pikiran Tuhan. Ya. Dalam kehidupan kita cuma apa? Taruh pikiran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kebersamaan kita. Jangan taruh hal-hal yang lain yang akan merusak. Yang selalu ingin merusak apa? Iblis. Merusak pikiran. Supaya apa? Pikiran iblis tidak ada dalam pikiran kita. Itu jelas, saudara. Haleluya. Saya baca, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Sudah bisa bayangkan ya, kalau jemaat Nusa Tenggara punya perasaan Kristus, punya pikiran Tuhan, damailah di bumi. Haleluya. Enggak ada yang saling menyalahkan, karena apa? Yang ada adalah pikiran Tuhan, bukan yang lain-lain. Hati-hati kita taruh pikiran lain dalam kehidupan kita, saudara. Itu akan merugikan pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, akan merusak rohani kita. Kalau kita tahu pikiran yang lain, apalagi kita katakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu ada ayat firman Allah. Efesus katakan ayat 4. Tapi mari kita taruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Sekali lagi saudara, kalau kita taruh pikiran Kristus, wow, kemana kita berada, saling bertemu, saling nyapa satu dengan lain. Amin. Tidak buang muka, saudara. Karena ada pikiran Kristus. Ya. Haleluya. Saya jelaskan sini apa pikiran Kristus itu, saudara. Ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Walaupun dia rupa Allah, dia Allah, saudara. Tapi dia bilang enggak apa-apa. Selanjutnya dikatakan, ia melainkan mengosongkan diri itu dalam pikiran Kristus, agar kita juga perhatikan semua itu adalah pikiran kita. Kita tahu dalam pikiran kita. Ini firman Tuhan. Mengosongkan diri, kalau mungkin kita bisa terjemahkan, kosong tidak ada apa-apa. Tapi dia rela. Di tempat kemudian dia rela menghampakan mengosongkan diri, datang ke dunia untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Yaitu kita yang sudah diselamatkan pada pagi hari. Amin. Haleluya. Dan ayat mengatakan bahwa ia mengambil, melainkan dia telah memasukkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia raja, dilahirkan sebagai raja sudah, tapi dia pilih saya mau jadi hamba, nggak apa-apa. Ya, tidak bisa bayangkan bahwa seorang punya jabatan dia tinggalkan itu, biasa jadi hamba. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu, saudara. Ya, tapi punya kedudukan yang tinggi, dia bilang kamu turun kecuali ada pelanggaran. Yang banyak sekarang pejabat karena pelanggaran diturunkan, saudara. Kena sanksi. Tapi Yesus tidak, dia tidak bersalah. Tapi dia rela mengosongkan dirinya menjadi hamba. Bukan raja, bukan tuan besar. Tapi raja, tapi hamba.
itu dulos. Dulos itu pengertiannya apa? Seorang yang bergantung kepada majikan. Kita semua hamba, hanya bergantung pada Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan sudah Tuhan berkati sebagian ada. Amin. Tuhan kita luar biasa. Dia memperhatikan kita semua. Kedudukan kita adalah hamba. Dulos tidak bisa berdaya tanpa Tuhan. Dulos juga pengertiannya pelayan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Mulai dari mimbar sini sampai di balkon sana, kita semua adalah hamba pelayan-pelayan Allah. Lakukan dengan penuh ketulusan hati. Apapun yang diberikan kepada saudara dalam pelayanan, kita adalah pelayan hamba dulos. Tapi jangan takut saudara. Ya, saya baca terus dikatakan bahwa dikatakan menjadi hamba dan sama dengan manusia. Dalam saya baca dalam keadaan seorang manusia adalah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mati saudara, dia taat. Dan kiranya ayat ini kita ingat bahwa firman kata, mari kita tahu semua tentang kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Taat. Firman katakan yang merendahkan akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan takut terus merendahkan diri. Merendahkan diri banyak kali orang menilai itu hina. Enggak, firman Allah tidak punya konsep seperti itu. Merendahkan satu dengan yang lain. Kita semua hamba di hadapan Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita punya pikiran Kristus, apapun kita hadapi, kita tetap bahagia tersenyum. Apapun tantangan kita tetap bahagia. Apa? Ada pikiran Kristus. Biar jadi hamba tanpa apa saudara. Kitalah hamba-hamba Allah, bukan hamba dosa. Amin. Puji Tuhan. Dikatakan di sini bahwa ketika dia mati di kayu salib, pikiran Kristus apa? Ada orang yang menghujat, kalau Tuhan Allah turunkan diri di atas kayu salib, itu pikirannya. Tapi sudah apa? Ampunilah. Jadi orang yang punya pikiran Kristus suka mengampuni. Amin. Orang yang punya pikiran Tuhan suka mengampuni, tidak mendendam. Haleluya. Tidak ngomong-ngomongin orang lain, tidak suka apa ngomong-ngomongin kesalahan orang. Itu pikiran Kristus. Tidak punya nilai di orang lain, itu pikiran Tuhan. Haleluya. Jemaat Pusaka Negara punya pikiran Tuhan. Amin. Makanya kita semua saling menguatkan agar kita sama-sama bergandengan tangan. Kita semua sepakat, kita katakan kita kompak untuk tetap melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Luar biasa kalau kompak yang ada musik kami, dahsyat Tuhan. Haleluya. Jemaat juga menyanyi dengan luar biasa. Karena apa? Kita kompak merasakan hadirat Allah. Makanya banyak kali saya katakan bahwa Tuhan itu duduk di atas pujian orang percayakan apa? Sehati sepakat memuliakan Tuhan. Tapi bergontok-gontokan yang harap kita akan dimati kemuliaan Allah. Amin. Haleluya. Jadi contohnya, Yesus ketika dia difitnah, dia bilang ampuni. Jadi sekarang kalau anak Tuhan punya pikiran Tuhan, dia suka mengampuni. Dia tidak suka menjelekkan orang. Dia berdiam saja karena punya pikiran Tuhan. Tapi kalau punya pikiran ini siapa Allah, saya belum tahu saya. Itu bukan pikiran Tuhan. Puji Tuhan. Saya baca terus. Nah kita lihat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengabdikan padanya nama di atas segala nama luar biasa. Karena dia berkata Tuhan angkat. Jangan saudara takut. Tuhan pasti angkat kita. Tuhan pasti bela kita. Ini kebenaran firman Allah. Mari kita merendahkan satu dengan lain, tetap memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan
supaya dalam nama Yesus berturut-turut yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang di bawah bumi. Jadi kita lihat karena Yesus merendahkan diri, Tuhan angkat. Hari kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan angkat saudara. Jadi jangan takut kalau kita merendahkan di satu yang lain. Tuhan pasti angkat kita. Ya, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan buat kita semua. Ya. Jangan harap kalau kita Tuhan angkat kita sudah saling menjelekkan satu dengan tidak mungkin saudara. Dan kita akan menikmati kemuliaan Allah, kita saling mencela satu dengan jangan harap. Tapi biar pikiran kita ada pikiran Tuhan. Pikirkan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Pikirkan keselamatan orang lain. Itu pikiran Tuhan saudara. Ada banyak ayat-ayat sebagai ayat referensi yang perlu bacakan saudara. Tapi dikatakan ayat 11 bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi dikatakan dalam ayat bahwa semua lutut akan bertekuk lutut. Mengapa? Yesus merendahkan diri. Tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat jiwa-jiwa datang berlutut di hadapan Tuhan. Saya akan berlutut, oh hanya Tuhan yang jadi juru selamat saya, tidak ada lain. Haleluya. Dikatakan dan segala lidah, segala bangsa, hanya Dia juru selamat umat manusia. Bacaan terakhir Lukas, kita baca sama-sama. Lukas ayat pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Yang kedua, mereka sujud menyembah kepada dan lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Ketika Yesus diangkat, terangkat, ditinggikan, dinaikkan, Dia katakan murid-murid kembali ke Yerusalem. Apa mereka lakukan? Menjalankan pikiran Allah, pesan Allah. Kamu harus tinggal di Yerusalem. Dikatakan ayat ini bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Itulah sebabnya dalam keyakinan kita sebagai GPD Gereja Pentekosta Indonesia, sesudah hari kenaikan kita adakan doa 10 hari sampai hari Pentekosta hari ke-50, dan kita dianjurkan mari kita datang di bait Allah, menyembah, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin kita, penuhi kita agar kita ada kekuatan. Jadi hidup ini tetap setia dan kita mengiringkan Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus yang memimpin kita, pasti pikiran ini akan dikacaukan oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Amin. Dengan kuasa Roh Kudus kita bisa menantang kuasa kegelapan dalam nama